Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang saya banggakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat belajar kembali, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 7, semester Kasal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, dengan subtema strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Berikut adalah peta konsep strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Silakan diperhatikan anak-anakku, nanti akan kita bahas satu persatu di pembahasan berikutnya. Silahkan diamati gambar berikut. Ini adalah kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Silahkan diamati gambar pertama dan gambar kedua. Setelah mengamati gambar tersebut, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Oke, mari kita bahas satu persatu. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu dakwah rahasia atau siriyah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara siriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri dengan pendekatan personal. Nabi Muhammad melakukan dakwah siriyah selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara siriyah disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang terdiri dari 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Zaid bin Haritsah, 3. Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disusul lagi oleh sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah At-Timi. Strategi dakwah Nabi berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan atau jahr. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thalib yang tidak menentang. Meskipun dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib, Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyeru untuk mentauhidkan Allah dan iman kepada risalahnya. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar di seluruh kota Mekah. Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Strategi dakwah berikutnya yaitu hijrah. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wal ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sibruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik, dan dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hijrah ini sendiri dilakukan Nabi beberapa kali. Yang pertama yaitu hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah yang bernama Al-Shimmah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya, yaitu Sayyidina Ruqayyah, putri Rasulullah. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya, yaitu Utsman bin Affan, bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Dengan adanya hijrah ini, kafir Quraisy merasa khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang berada di tempatnya berada dalam lindungan dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Habasyah. Strategi dakwah Nabi berikutnya yaitu melakukan misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, pamannya. Setelah ditinggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy ini semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Saqif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Nabi yang berikutnya adalah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Perjanjian Aqabah yang pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi. Dilakukan Nabi dengan penduduk Yathrib berjumlah 12 orang. Mereka mengadakan baiat yang isinya 1.
rela berkorban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 3. Tidak akan menyekutukan Allah. 4. Tidak akan membunuh. Dan yang kelima yaitu tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Kemudian satu tahun berikutnya, pada tahun ke-13 kenabian atau tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad kembali melakukan perjanjian yang kedua ini dengan masyarakat Yasrib yang berjumlah 73 orang. Mereka mengadakan perjanjian yang isinya: 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.